6 perkara apabila terkumpul kepada seseorang wajabat lahun nar, maka dipastikan dia masuk neraka. Dan kebalikan daripada 6 perkara ini apabila terkumpul pada seseorang, maka wajabat lahul jannah, pasti orang itu dimasukkan ke dalam surga. 6 perkara ini tertuang dalam sebuah surat yang sangat pendek dalam Al-Quranul Karim. Saya kira semua orang hafal. Surat itu disebut dalam Al-Quran dengan Suratul Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Suratul Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 6 dosa. Pertama, yukadzibu biddin, mendustakan agama. Yang kedua, yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Yang keempat, orang-orang yang dalam salat mereka sahun, lalai. Yang kelima, alladzina yura'un, orang-orang yang dalam ibadah mereka senantiasa riya. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, mereka bakhil terhadap tetangga mereka, tidak mau memberi apa yang dimintanya. Kata para ulama, kalau seandainya 6 perkara ini ada pada seseorang, maka dipastikan dia masuk neraka. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membenarkan agama, kemudian orang-orang yang memelihara anak yatim, kemudian orang-orang yang menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan fakir miskin, kemudian orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, kemudian orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya dan dermawan kepada tetangganya, apabila terkumpul pada seseorang, maka diwajibkan masuk neraka, diwajibkan masuk surga. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerah yang sangat besar. 2 nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Quraisy. Alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy diberikan 2 nikmat yang sangat besar. Pertama, diberikan kesuksesan dalam usaha. Allah berikan makanan di saat mereka lapar. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenyamanan hidup, ketenangan, kemanapun mereka safar, dalam tujuan apapun, maka Allah berikan keamanan dalam perjalanannya, mulai berangkat sampai pulang kembali. Dan itu 2 nikmat yang sangat besar. Tetapi 2 nikmat ini tidak pernah disyukuri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Mereka paham bahwa Ka'bah itu memiliki Rabb. Sebagaimana perkataan Abdul Muttalib ketika ditanya oleh Abrahatul Asram yang hendak menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib hanya mengatakan, "Fa'ana rabbul ibil wal ka'batu lahu rabb yahmi." Saya ini pemilik unta dan Ka'bah memiliki Rabb yang memilikinya, yang akan melindunginya.
Orang-orang Quraisy paham bahwa Ka'bah itu memiliki Rabb. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan dari kalangan mereka, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, diambil dari orang-orang Quraisy sendiri, yang mereka paham bagaimana kehidupan sejak kecilnya sampai remajanya, sampai dewasanya, dan mereka tahu akhlaknya, sampai-sampai menyebutnya rajulun amin, orang yang sangat amanah. Bahkan dikatakan sadiqul amin, bukan hanya amanah, tetapi selalu benar dan jujur ucapannya. Tapi ketika kemudian orang ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi dan rasul, kemudian mulai menyerukan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Rabb pemilik Ka'bah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan Abrahatul Asram. Mereka menolak dakwah Nabi SAW. Dan tidaklah mereka menolak dakwah kecuali karena kerasnya hati mereka. Karena bagi mereka kemuliaan itu ada pada harta. Bagi mereka kemuliaan itu ada pada pangkat jabatan dan kedudukan. Bagi mereka kemuliaan itu popularitas. Bahkan bagi mereka kehinaan itu adalah orang-orang fakir dan miskin. Kehinaan itu adalah orang-orang yatim. Kehinaan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pangkat jabatan dan kedudukan. Dari sinilah kekerasan hati mereka muncul. Kalaulah mereka memiliki kelembutan hati kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang lemah, tentu mereka akan membenarkan Nabi SAW. Tapi mereka tidak memiliki sedikit pun dalam hati mereka kelembutan kasih sayang, sehingga mereka menolak dakwah Nabi SAW dan mendustakan agama. Nabi SAW terlahir yatim. Bahkan ketika Nabi masih dalam perut ibundanya Aminah pun, ayahanda Abdullah, ayahanda Nabi SAW meninggal dunia. Sehingga ketika Nabi SAW terlahir, Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya seperti apa. Setelah 3 hari dalam pangkuan Aminah, dalam susuan Aminah, dan juga susuan Thuwaibah, Maula Abi Lahab, berpindahlah Nabi SAW kepada pangkuan dan susuan Halimah Sa'diyah. Tapi hanya beberapa tahun setelah melihat ada kejadian yang aneh, pembelahan dada Nabi SAW, ketakutanlah Halimah, dikembalikan kepada Aminah ibundanya, dan selang beberapa tahun ibundanya pun meninggal dunia. Maka Nabi beralih asuhan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tapi selang beberapa tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah SAW kecil pun beralih pangkuan kepada pamannya Abu Talib yang miskin, yang memiliki banyak anak. Tetapi walaupun demikian, tentu yatimnya Nabi SAW berbeda dengan yatim-yatim yang lainnya. Allah mengatakan, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan Allah mendapatimu ya Muhammad yatim, kemudian Allah melindunginya. Kenapa Allah lindungi? Karena Allah hendak mengkadar dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Lah karena Nabi SAW pernah hidup dalam posisi yatim, dari tangan ke tangan, hidup dalam kesusahan, sehingga ketika dia menjadi orang yang sukses, menjadi nabi dan rasul, maka dia menjadi orang yang sangat penyayang kepada anak-anak yatim. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, khairul buyut, dalam hadis yang sahih, sebaik-baik rumah adalah rumah
yang dihuni anak yatim di situ. Maka Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan para pengkafil anak yatim seperti ini, mengisyaratkan dua telunjuknya, kemudian mendekatkannya. Seperti ini dia dengan diriku di surga. Karena memang agama yang dibawa Nabi SAW agama rahmah yang hanya diterima oleh hati-hati yang lembut, bukan oleh hati-hati yang keras. Sebab orang kalau memiliki kelembutan hati mudah dapat hidayah. Tapi orang kalau keras hatinya susah dapat hidayah. Lihat perbedaan Yahudi dan Nasrani. Di zaman Nabi SAW banyak berbondong-bondong orang Nasrani masuk dalam Islam. Tetapi sedikit sekali orang-orang Yahudi yang kurang dari 10 orang sampai wafatnya Rasul tidak ada masuk Islam kecuali hanya sedikit. Karena apa? Kerasnya hati orang-orang Yahudi dan lembutnya hati orang-orang Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tidakkah kau lihat wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata tunggal, alladhi. Padahal para pendusta agama itu bukan satu, tapi banyak, di mana-mana banyak bermunculan para pendusta agama. Harusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladzina yukadzibu bid-din." Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata banyak, kata jamak. Allah menggunakan kalimat tunggal. Ara'aita alladzi, tidak alladzina yukadzibu bid-din. Kenapa? Karena walaupun para pendusta agama ramai bertebaran di mana-mana, di berbagai macam belahan dunia, bahkan di negeri kita juga di berbagai macam daerah ada para pendusta agama. Tapi dalam satu waktu, Anda tidak mungkin melihat secara keseluruhan. Anda hanya mampu melihat personnya yang ada di hadapan kita dan di sekitar kita saja. Disitulah Allah menyebut kata tunggal, tidak menggunakan kata jamak, karena para pendusta itu akan Anda dapati dan Anda lihat di lingkungan Anda. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendusta agama itu banyak, baik di luar Islam atau dalam Islam. Di luar Islam ada agama Suyu'iyun, mungkin bahasa kita ateis. Bukan hanya menolak Islam, mereka tolak Yahudi, mereka tolak Nasrani, mereka tolak Majusi, dan semua agama mereka tolak. Karena bagi mereka tidak ada Tuhan. Hidup dan mati itu yang menentukan waktu, bukan Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat para pendusta ini di dalam suratul Ma'un, salah satunya. Siapakah mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim." Orang-orang yang menghardik anak yatim. Yatim menurut fuqaha adalah anak yang belum balik dan ditinggal mati bapaknya. Ada juga yang mengatakan ibunya. Tapi yang masyhur dikatakan yatim itu ketika anak ini ditinggal mati oleh bapaknya. Ada juga yang mengkiaskan bahwa termasuk yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya karena bercerai dengan ibunya. Dan bapaknya sama sekali tidak bertanggung jawab kepada anaknya, seolah-olah tidak pernah punya istri dan anak. Ditinggalkan begitu saja. Maka para ulama juga memasukkan anak yang seperti ini disebut yatim. Bahkan terkadang kondisinya lebih buruk dibandingkan anak yatim. Karena anak yatim kalau memang bapaknya kaya, kemudian meninggal dapat warisan. Tetapi anak yang ditinggal oleh bapaknya bercerai dengan ibunya, terkadang hartanya dibawa oleh bapaknya kawin lagi. Terkadang kondisinya lebih buruk.
Harusnya ketika kita dihadapkan dengan anak yatim bukan dihardik, bukan didorong, bukan dikasari. Tapi hendaklah kita mengelus rambutnya, karena Rasul mengatakan setiap kita mengusap kepala anak yatim, maka satu helai rambut anak yatim adalah satu kebaikan. Dan faedahnya bisa melembutkan hati. Anda yang keras hatinya, dekati anak yatim. Cium keningnya, elus rambutnya, peluk badannya. Karena dengan itulah kekerasan hati kita bisa lembut. Dan ketika hati kita lembut, mudah menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah abul yatama, bapak bagi anak-anak yatim. Ya, karena Nabi SAW dahulu yatim, terlahir yatim, sehingga dia bisa merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Makanya ketika dia dewasa, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka dia satu-satunya orang yang mencontohkan bagaimana memberi perhatian khusus dan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Maka Nabi SAW abul yatama, bapaknya anak-anak yatim. Wajar kalau Nabi SAW menempatkan khusus di sorga bagi para pengkafil yatim. Dahulu di zaman Nabi SAW, karena ayat ini menjadi khilaf para ulama tentang asbab nuzulnya. Ada yang mengatakan turun kepada Abu Jahal. Ada yang mengatakan turun kepada Mughirah dan para pembesar Quraisy yang lainnya. Tapi ada juga dikatakan turun kepada Abu Sufyan ibn Harb sebelum keislamannya. Dikisahkan Abu Sufyan ini orang yang paling kaya. Bukan hanya kaya dermawan, tapi dermawannya bukan kepada anak-anak yatim, bukan kepada orang-orang miskin. Dermawannya kepada para pembesar-pembesar Quraisy saja. Hampir setiap minggu dia menyembelih seekor unta. Karena kayanya. Saya kira di zaman sekarang nggak ada orang kaya setiap minggu menyembelih sapi. Tapi karena kayanya Abu Sufyan, hampir setiap minggu dia sembelih unta. Dia sembelih unta ini bukan dibagi-bagikan kepada para fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, tidak. Tapi dia sembelih unta itu hanya untuk hura-hura, makan bersama kawan-kawannya, makan bersama para pembesar Quraisy, bahkan sama sekali tidak pernah melirik kepada orang-orang lemah di sekitarnya. Sampai suatu waktu, ketika Abu Sufyan menyembelih seekor unta, sudah dikuliti, dicincang-cincang, datang anak yatim, telanjang, mengharap bahwa Abu Sufyan itu memberikan sepotong atau dua potong daging unta tersebut. Tapi sekali lagi, kesyirikan telah membutakan hati Abu Sufyan. Kekufuran telah mengeraskan hatinya. Sehingga ketika datang anak yatim hendak meminta sepotong atau dua potong daging unta, diambilnya tongkat dan didorongnya sampai jatuh. Akhirnya anak ini pun menangis dan lari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Anak yatim bukan dihardik, tapi anak yatim dilembutkan. Bagaimana cara mengkafil anak yatim? Ada yang mengatakan bahwa mengkafil anak yatim itu Anda menjadi bapak dan orang tua si yatim tersebut. Mungkin Anda mengambil bayi dari tempat-tempat yang terkena bencana alam, yang mungkin kedua orang tuanya meninggal, Anda ambil, kemudian Anda rawat, Anda kasih makan, kasih minum, kasih tempat, kasih pendidikan, kasih sekolahan, kasih kesehatan, sampai dia balik. Atau kalau memang orang tuanya tidak mau, mungkin ibunya tidak kasih anaknya, Anda datang kepada dia, Bu, biar saya kafil anak yatim ibu sampai balik. Bulanannya saya tanggung, berapa susunya, berapa minumnya, berapa makannya. Nanti kalau sudah besar berapa biaya sekolahnya, kalau sakit berapa biaya kesehatannya. Sampai dia balik. Maka Anda telah mengkafil anak yatim. Atau mungkin Anda menikahi seorang janda yang memiliki anak yatim.
dan Anda menjadi bapaknya, tapi tujuan pernikahannya karena betul-betul ingin merawat anak yatim dan kasihan dengan ekonominya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menikahi Ummu Salamah, karena Ummu Salamah itu banyak anak-anaknya, masih kecil-kecil ketika ditinggal oleh Abu Salamah. Ini yang pertama. Para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan kepada dirinya dan kepada orang lain. Yahuddu artinya yahuddu li nafsihi wa li ghairihi. Menganjurkan kepada dirinya dan orang lain untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Begini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini miskin. Dan itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemiskinan kita tidak sendiri. Terkadang ada di lingkungan kita itu keluarga yang jauh lebih miskin daripada kita. Kalau seandainya kehidupan kita miskin, tapi ada orang yang lebih miskin daripada kita, kemudian kita ingin membantunya, tapi karena kita tidak bisa, karena kemiskinan kita membantu orang miskin, maka Anda bisa mencari orang lain. Mungkin kerabat, mungkin keluarga yang mampu, mungkin kawan-kawan yang mampu. Katakan kepada mereka, ibu, bapak, tetangga saya ada yang miskin, dan dia jauh lebih miskin dibandingkan saya. Sebenarnya saya ingin membantu dia, tapi karena kemiskinan saya tidak bisa membantunya. Kalau memang ada keluangan rezeki, ada kelebihan rezeki, bantulah tetangga saya. Harusnya seorang muslim seperti itu. Jangan pula kemudian seorang muslim itu sudah tidak mau mendorong dirinya untuk membantu orang miskin, dia halangi pula untuk orang lain membantu orang miskin. Dan tidak pernah menganjurkannya. Bahkan cenderung menghalang-halanginya. Dan itu sifat para pendusta agama. Ingat, bahwa sifat para pembenar agama itu adalah wa yuhibbuna at-ta'ama wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam suratul Insan, Allah menyebutkan sifat-sifat para pembenar agama, bukan para pendusta agama. Dengan kecintaannya mereka memberi makan anak-anak miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang satu tempat yang tinggi di sorga, namanya Ghuraf. Ghuraf itu sebuah kamar yang sangat indah, terbuat dari kaca, yang dari luar nampak ke dalam, dari dalam nampak keluar, dan berada di ketinggian sehingga dia bisa melihat view-nya sorga yang begitu indah itu. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah tempat itu dikhususkan untuk para nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, tidak. Tempat itu siapapun bisa mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat yang akan mendapatkan tempat tersebut. Salah satunya adalah orang-orang yang membantu fakir miskin. Setelah Allah, Rasul SAW menyebutkan orang-orang yang baik bacaannya, orang-orang yang baik ucapannya, orang-orang yang senantiasa sholat malam di saat manusia tidur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Oleh karena itulah maka lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diturunkan kepadanya satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la fa wala sawfa yarda. Allah mengatakan, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka, yang telah memberikan hartanya. Dia tidak menginginkan balasan orang yang diberinya, tapi dia menginginkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hanya wajah Allah yang dia cari. Dan kelak dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar banyak membantu fakir miskin. Banyak memerdekakan orang-orang yang tertindas di zaman Rasul. Disitulah kemudian Abu Bakar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedermawanannya membantu fakir miskin. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang mengatakan sampai di sini ayat ini adalah Makkiyah. Turun di kota Mekah. Tapi ayat setelahnya Madaniyah, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena babnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Celaka bagi orang yang salat. Apa itu wail? Ada yang mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah jurang yang ada di neraka jahannam. Yang sangat dalam dan sangat busuk sampai jahannam sendiri ketakutan dengan jurang itu. Dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah wail. Dan ada yang mengatakan wail itu satu di antara nama-nama neraka. Neraka wail. Wailun lil musallin. Wail bagi orang-orang yang salat. Kata para ulama, kalau Anda membaca Al-Quran dalam salat, jangan dihentikan sampai kalimat ini. Umpamanya, ketika Anda setelah membaca Fatihah, Anda katakan, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailu lil musallin, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kata para ulama, jangan dihentikan sampai di sini. Karena maknanya akan rusak. Karena tidak mungkin orang sholat itu celaka. Yang celaka itu orang yang tidak sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka saqar? Maka orang-orang saqar mengatakan, dahulu di dunia kami tidak sholat. Maka hendaklah ketika Anda ingin memotong ayat, jangan sampai fawailul lil musallin, tapi lanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun, Allahu Akbar. Boleh, boleh. Sempurna maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wail, lembah jahanam bagi orang-orang yang salat itu, salat yang bagaimana? Baru Allah Subhanahu wa taala terangkan, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang dari solatnya mereka lalai. Subhanallah. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah tidak menyebut dengan fi salatihim, tetapi an salatihim. Apa bedanya fi dan an? Bukankah sama-sama harfu jarrin? Beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut kalimat alladzina hum fi salatihim sahun, maka tidak ada yang selamat sampai pun kepada Nabi. Pasti akan celaka. Karena siapa yang selamat dari kelalaian dalam salat? Nabi pernah lalai. Suatu ketika Nabi SAW salat duhur yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW ditegur oleh Dzul-Yadaini dan mengatakan, ya Rasulullah, aqasarta salat am unzilat alaikal wahyu. Apakah engkau mengqasar salat ataukah diturunkan wahyu kepadamu wahai Rasul? Kata Nabi, tidak. Tidak ada wahyu turun dan saya tidak mengqasar salat. Maka Dzul-Yadaini mengatakan, Anda tadi salat 2 rakaat harusnya 4 rakaat. Maka Nabi SAW memastikan kepada para sahabatnya dan diiyahkan. Kemudian Rasul menambah 2 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Rasul juga seperti itu, lalai dalam salatnya terkadang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fi salatihim di dalam salat, bukan. Karena tidak ada yang selamat dalam salat. Pasti ada kelalaian. Pasti orang itu tidak khusyuk 100%. Pasti akan ada khalal. Ada kelalaian-kelalaian baik sedikit ataupun banyak.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut fi salatihim, tetapi an salatihim. Orang-orang yang dari solatnya, bukan dalam solatnya, mereka lalai. Sehingga para ulama tafsir banyak yang memberikan catatan maksudnya an salatihim. Mereka adalah orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu. Padahal Nabi SAW pernah bersabda tentang sebaik-baik amalan setelah berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi SAW, salat tepat waktu. Dan pada hari ini orang-orang yang melalaikan salat banyak sekali. Orang-orang yang melalaikan salat banyak sekali. Bahkan orang yang meninggalkan salat saja banyak sekali. Dan Anda bisa membuat perbandingan. Orang yang salat di masjid dengan yang tidak di masjid, banyak mana? Orang yang salat di masjid yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk, banyak mana? Itu yang masih salat. Di luar banyak orang yang tidak salat. Kalau orang yang salat saja dari salatnya lalai, Allah ancam dengan wail. Bagaimana Anda yang tidak salat? Maka Allah katakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Ada juga yang mengatakan sahun. Mereka tidak peduli dengan solatnya. Yang jelas solat. Tidak peduli dengan takbiratul ikhram. Tidak peduli dengan bacaannya. Tidak peduli dengan rukuknya, sujudnya, tasyahudnya, bacaannya. Khusyuknya, enggak khusyuknya. Yang penting solat. Bagi dia solat itu beban. Jadi kalau sudah melaksanakan kayaknya plong, sudah habis bayar hutang. Harusnya solat dijadikan sebuah kebutuhan. Karena orang yang intidharus salah ba'da salah, orang yang rindu kapan solat setelah melaksanakan solat, itulah fadzalikumur ribat, kata Rasul. Orang yang beruntung. Dan dicatat dalam penungguan solatnya seperti dan seolah-olah dia sedang solat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang keempat dari para pendusta agama, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka suka ria. Ria dalam salatnya. Sahun dengan ria ini kebalikannya. Sahun itu cenderung melalaikan, kalau ria cenderung over dalam ibadah. Karena orang ria itu justru mereka luar biasa salatnya. Lebih dipanjangkan lagi salatnya, lebih diindahkan lagi bacaannya, dikhusyuk-khusyukan salatnya. Tapi bukan karena Allah Azza wa Jalla. Supaya dilihat orang, dipuji orang, didengar orang. Begitu seterusnya. Ya, setan itu memang menggoda manusia dari dua jalan. Ifrat wa tafrit. Bagaimana orang itu supaya meremehkan agama dan bagaimana orang itu supaya berlebihan dalam agama. Makanya agama Islam itu agama tengah-tengah. Tidak meremehkan dan tidak hulu melampau. Ria tentu bukan hanya dalam bab salat saja. Semua ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Salah satunya rajulun tasaddaqat biyaminih la ta'lam simalu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Kinayah daripada ikhlas. Dan ikhlas itu cenderung tidak ditampakkan di hadapan manusia. Dan ria ini bahaya sekali. Karena bisa menggugurkan amalan. Kemudian yang terakhir, wayamna'un al-ma'un. Orang-orang yang mencegah al-ma'un. Ada yang mengatakan ma'un itu air. Jadi kalau Anda di rumah punya air, tetangga tidak punya air, kemudian minta air, kemudian Anda tolak, wayamna'un al-ma'un. Anda masuk kepada sifat dari sifat-sifat pendusta agama. Ada yang mengatakan ma'un adalah hal-hal yang bermanfaat yang ada di rumah kita. Mungkin peralatan dapur. Ada tetangga pinjam piring, pinjam pisau, pinjam sendok, pinjam garpu, pinjam perkakas yang lainnya, kompor, kuali, wajan atau apalah namanya. Kemudian Anda cegah. Anda kasih alasan. Oh masih dipakai, oh akan dipakai, oh takut rusak, takut begini, takut begitu. Kalau Anda kemudian memiliki alasan yang banyak dan tidak membantu tetangganya, wa yamna'unal ma'un. Anda telah yamna'un, mencegah diri Anda dari ma'un.
Dan itu ciri para pendusta agama. Maka dari sini kita tahu 6 perkara ini adalah wasilah mengantarkan orang masuk neraka. Tapi kalau 6-6-nya berkumpul pada satu orang, dalam satu waktu orang ini pendusta agama, penghardik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, senantiasa tidak khusyuk dalam sholatnya, riya dalam ibadahnya, bakhil terhadap tetangganya, kata para ulama, wajabat lahun nar, maka wajib masuk neraka dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan maksiat di 3 perkara. Pertama, hati. Takdzib dan tasdik, membenarkan dan mendustakan itu amalan hati. Yang kedua, amalan badan. Yakhuddu alladhi yadu'ul yatim, mendorong anak yatim dengan badannya. Dan itu berbentuk amalan. Kemudian lisan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, menyuruh manusia untuk tidak membantu fakir miskin, lisan. Dan ingat apa makna iman? Iman itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan lewat perbuatan. Itulah iman. Maka ketika orang membenarkan agama dengan hatinya, kemudian dengan lisannya dia, dengan perbuatannya dia memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dengan lisannya kemudian dia mendorong orang untuk, mendorong dirinya dan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Dan berusaha untuk khusyuk dan tidak riya dan dermawan kepada tetangganya. Maka Anda telah mewujudkan iman. Makanya para ulama mengatakan jangan sampai terkumpul 6 perkara pada diri Anda, karena ini bahaya. Bisa mengantarkan kepada neraka, na'udzubillah. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan pada pagi hari.